Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yanpo dengan dingin, dan mencibir, "Jangan lupa, bagaimana Yuming mati saat itu, dan bagaimana kamu menjadi kaisar." Kaisar Wu Yueming mendengus dingin, dan terus mengejek, "Katakan kamu adalah anak angkatnya. Faktanya, kamu hanyalah salah satu pelayannya. Jika Netherworld belum mati, kamu mungkin hanya pengikut kecil sekarang dan belum pernah menjadi kaisar agung, kan? Selain itu, jika dia benar-benar mempercayaimu sejak jatuhnya Kaisar Netherworld, ia akhirnya berhasil menerobos ke ranah Kaisar Agung dan menjadi pemimpin Gunung Huangquan dengan bantuan manfaat yang diberikan oleh Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan harta karun Gunung Huangquan. Namun selama bertahun-tahun, meskipun dia mengandalkan formasi Gunung Huangquan untuk mengendalikan Gunung Huangquan, dia tidak berdaya dalam hal air Huangquan. Selain menggunakan metode rahasia yang diajarkan kepadanya oleh Kaisar Netherworld dan formasi Gunung Huangquan untuk kendalikan sampai batas tertentu, yang paling penting adalah Qin Chen harus sangat berhati-hati agar tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tempat itu agar dia tidak diperhatikan oleh Kaisar Bayangan dan Kaisar Wu Yueming yang kembali. Gunung Hunyu adalah dojo tempat lahirnya Kaisar Wu Yueming. Meski terlihat terbengkalai di permukaan, sebenarnya di dalamnya penuh bahaya, dengan jebakan dan niat membunuh di mana-mana. Qin Chen dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Huangquan. Qin Chen telah mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memasuki kedalaman Gunung Hunyue. Gunung Hunyu. Hati Kaisar Yanpo terasa dingin dan ganas, dan matanya langsung memancarkan niat membunuh yang dingin dan menakutkan. Mata Kaisar Yanpo muram, orang tua dari Netherworld itu pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Jika dia mati, air dunia bawah ini suatu hari nanti akan berada di bawah kendaliku. Masa depanku tidak terbatas, tetapi jika dia kembali, maka... Air mata air kuning adalah salah satu harta karun tertinggi di dunia bawah. Begitu aku mengendalikannya, aku pasti akan menjadi raksasa tertinggi di dunia bawah. Tapi sekarang, dia sendiri tidak bisa mengintegrasikan air Huangquan sama sekali. Kaisar Yanpo memandangi air besar mata air kuning di depannya dengan kaget dan marah, matanya sangat suram dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sial, kenapa kaisar ini tidak bisa sepenuhnya mengendalikan air dunia bawah? Tangan kanan Kaisar Yanpo yang terputus, dengan gelombang aturan asli, tumbuh kembali dalam sekejap, tetapi aura di tubuhnya agak lemah. Saya melihat telapak tangan kanan saya yang terpotong seketika berubah menjadi hitam, berubah menjadi abu dan menghilang. Tangan kanannya terpotong sampai ke akar-akarnya, dan kulitnya menjadi sangat jelek dan ganas. Namun ketika telapak tangannya baru saja menyentuh air dunia bawah, tiba-tiba terdengar suara terbakar yang hebat, seketika membuat telapak tangan Kaisar Yama menjadi hitam pekat. Ah! Jeritan terdengar, dan Kaisar Yanpo buru-buru mundur. Dengan keras, dia membubarkan air dunia bawah yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia melihat tangan kanannya yang hampir rusak dengan marah, dan menebas dengan tangan kirinya. Puff. Satu suara, miliknya secara bersamaan. Setelah melihat ini, Kaisar Yanpo menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dengan hati-hati menyentuh air dunia bawah dengan telapak tangannya. Dengan keras, aliran air dunia bawah tertarik padanya, dan langsung mendatangi tubuhnya, mengelilinginya seperti ular, memancarkan aura dingin yang menyesakkan. Pada saat ini, Kaisar Yanpo ditangguhkan di sini, dia perlahan berjalan menuju mata air kuning besar di depannya dan mengangkat tangannya. Dikabarkan bahwa air dari dunia bawah ini lahir ketika dunia bawah dibuka. Di dalamnya terdapat sumber kekuatan dunia bawah yang paling primitif. Setiap tetes dunia bawah seberat 1000 batu. Ini adalah benda paling yin di dunia. Air sungai yang dalam dan panjang sangat besar dan perkasa, seperti naga raksasa, yang terus mengalir dan berkelok-kelok di Gunung Huangquan, itulah air Huangquan yang terkenal di dunia bawah. Hore!
Seluruh gunung Huangquan menghubungkan langit dan bumi, dan ruang dalamnya sangat megah dan besar, seperti dunia yang sangat besar. Dan di ruang terdalam Gunung Huangquan. Gunung Huangquan. Dengan keras, klon proyeksinya menghilang dari tempatnya pada saat berikutnya. Melihat sosok Kaisar Wu Yueming menghilang, pupil Kaisar Yan Po bersinar dengan cahaya dingin. Tindakan sebelumnya telah memperjelas kepadanya bahwa Kaisar Netherworld tidak berada di Gunung Huangquan. Prioritas utama adalah mencari tahu apa yang terjadi pada Kaisar Neraka dari Istana ke-10 dan di mana Kaisar Netherworld berada. Kaisar Wu Yueming mengangguk, dan sosok itu tiba-tiba menghilang, langsung pergi. Kaisar Yan Po membungkuk dalam-dalam. Kaisar Wu Yueming mengangguk, jika Naouming kembali ke Gunung Huangquan, ingatlah untuk memberi tahu saya sesegera mungkin. Anda juga dapat menghubunginya secara diam-diam untuk mengetahui apakah Naouming akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Ingat, kurang dari saya sama dengan dua-dua lebih besar dari mata Kaisar Yan Po menjadi semakin suram, dan ekspresinya menjadi lebih hormat saat dia berkata, apa yang telah Anda ajarkan kepada saya adalah bahwa kata-kata baik Anda harus diingat. Anda, bagaimana mungkin cara mengendalikan Gunung Huangquan tidak diberikan kepada Anda, sehingga Anda belum dapat sepenuhnya menguasai Gunung Huangquan selama bertahun-tahun? Senang sekali Anda mengetahuinya. Kaisar Yan Po terkejut dan buru-buru menjelaskan, Tuanku, apa maksud Anda dengan ini? Saya juga terlibat dalam jatuhnya orang tua Netherworld, jadi bagaimana saya bisa mengkhianati Tuanku lagi? Wu Yuemingdi mencibir, belum tentu demikian. Tuan, jika orang tua Netherworld kembali ke Gunung Huangquan, mengapa saya tidak memberi tahu Anda? Kata Kaisar Yan Po buru-buru, saya datang ke sini kali ini hanya untuk melihat apakah orang ini telah kembali ke Gunung Huangquan. Yang lain tidak tahu, hanya saja dia tahu betul bahwa alasan mengapa keberadaan Kaisar Netherworld terungkap saat itu. Sebenarnya memiliki andil dalam kontribusinya. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya, menatap Kaisar Yan Po dan mencibir, saya tidak tahu detailnya, tetapi Nether muncul di Laut Kesengsaraan Abadi belum lama ini, dan membunuh salah satu bawahan saya, menghancurkan tempat saya di Kesengsaraan Abadi. Rencana Nihai, Tuan, apa yang terjadi? Suara Kaisar Yan Po bergetar, dan ada sedikit keringat dingin di dahinya. Benar, Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yan Po dan mencibir, kalau tidak, menurutmu apakah aku pernah bercanda denganmu sebelumnya? Ada sedikit kepanikan di mata Kaisar Yan Po, ini adalah berita yang paling tidak ingin dia dengar. Kaisar Yan Po gemetar dan kehilangan suaranya, apa? Ayah angkat, tidak, lelaki tua dari dunia bawah itu sudah kembali. Orang tua itu, dia, bukankah dia sudah mati? Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin, dunia bawah tanah telah kembali. Apakah orang ini milikmu? Mengapa? Mata Kaisar Wu Yueming muram. Kaisar Yan Po mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apa yang terjadi? Mengapa Anda dan Istana ke-10 Kaisar Yama berkumpul untuk menyerang Gunung Huangquan kita hari ini? Tidakkah Anda setuju saat itu bahwa segera setelah saya mengorbankan Gunung Huangquan ini sepenuhnya, kamu akan menyerang Gunung Huangquan itu? Mata air kuning diberikan kepada semua orang apa yang telah terjadi. Spekulasi Kaisar Yama dari Istana ke-10 ternyata benar adanya. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yan Po dan berkata dengan muram, untung saya tidak diikuti. Ini adalah masa-masa sulit. Saya tidak menyangka pria dari Aula ke-10 itu, otaknya tiba-tiba menjadi begitu baik. Dia bisa menebak hubungan antara kamu dan aku tidak tahu, apakah tertutup atau berbulu sekarang pemimpin Gunung Huangquan, Kaisar Yuming, anak angkat Kaisar Netherworld, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Kaisar Netherworld dari 5 gunung. Jika tersiar kabar, seluruh Gunung Huangquan akan terguncang. Jika pembudidaya hantu lain di Gunung Huangquan melihat pemandangan ini, mereka semua akan terkejut.
Silakan gerakkan jari Anda dan bagikan situs web ini ke Facebook agar kami dapat terus beroperasi. Molly, tatap saja. Qin Chen melihat dengan keras dan perlahan berjalan menuju dinding batu. Dia tidak hanya pemalu seperti tikus, tetapi dia juga selalu bertele-tele, membuat banyak pembudidaya hantu di dunia yang kacau tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar salah satu dari 4 kaisar besar. Di dunia yang kacau, semua orang terdiam, dan kemudian memandang Kaisar Netherworld dengan wajah jijik. Orang ini sungguh berisik. Diam. Jika kamu tidak tutup mulut, aku akan menyegelmu. Qin Chen menatap Kaisar Netherworld dengan dingin. Apa yang harus saya lakukan jika semua usaha saya sebelumnya sia-sia? Sial, Anda jelas memiliki kesempatan bagus untuk kembali ke Gunung Huangquan, tetapi jika Anda tidak keluar, apa yang akan terjadi di sini? Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas saat ini. Anak muda Qin Chen, jika kamu ingin aku melihatnya, ayo cepat pergi. Jika ada sesuatu yang menimbulkan sesuatu dan membuat Kaisar Bayangan merasakan ada sesuatu yang salah, bukankah semuanya akan sia-sia? Qin Chen merasakan hawa dingin di hatinya dan matanya berkedip. Bahkan Kaisar pun bisa tertipu, lalu apa yang tersembunyi di balik tembok batu ini? Jika Qin Chen tidak memiliki mata penciptaan dan mengintegrasikan kekuatan 10.000 arai blokade, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk di sini sejak awal. Apakah ini sebuah formasi? Dia menyipitkan matanya dan membuka mata penciptaan di antara alisnya. Dinding batu di depannya dipenuhi dengan aura jalan besar. Aura jalan besar ini sangat aneh, dan mereka jelas berbeda dari arai blokade 10.000 dao di Gunung Domain Jiwa. Memiliki semacam kekuatan tolak khusus tanpa Molly membuka mulutnya, Qin Chen sudah menemukan keanehan dinding batu ini. Saya tahu, kamu tidak salah, kan? Kaisar Netherworld meliriknya, anak muda, semuanya tidak bisa diandalkan. Nak Qin Chen, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Ayo pergi secepat mungkin. Qin Chen lebih berhati-hati dan terbang diam-diam mengikuti bimbingan Molly sesaat kemudian, yang muncul di depan Qin Chen adalah tembok batu, dan tidak ada jalan di depan. Tolong beri saya petunjuk. Kaisar Bayangan telah pergi, dan utusan suci Uka jelas telah pergi bersamanya. Mengapa masih ada nafas jurang di sini? Apakah ada lebih dari sekedar Kaisar Bayangan di sini? Semua orang terkejut. Seharusnya tidak ada yang salah, Molly menyipitkan matanya untuk waktu yang lama, merasakannya dengan hati-hati dan mengangguk. Qin Chen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, apakah Anda yakin? Qin Chen, sepertinya ada aura jurang maut di kedalaman Gunung Hunyue. Pada saat ini, Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Diam. Qin Chen memarahinya kapan mulut Kaisar Nether menjadi begitu patah. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld terus mengomel tanpa henti sedikit pun. Gunung Huangquan benar-benar sangat aman saat ini.